Alibaba. Putri Duyung Kecil dan Ikan yang Hilang. Pada suatu masa, Arya, putri duyung tercantik di lautan, dan pangerannya Edward naik ke kapal pesiar dan berlayar ke samudra nan jauh. Perjalanannya menyenangkan sekali, hingga keindahan mentari pagi memesona semua orang. Pangeranku, aku mampu mengarungi samudra indah ini bersamamu seumur hidupku. Edward dan Arya memetik aneka buah tropis dari setiap pulau yang dikunjungi. Nanas, mangga, kelapa, pepaya, buah naga, raspberry, pisang, lemon, dan banyak lagi. Puluhan buah terlezat dari 7 samudra. Mereka akan menghadiahkan buah-buah ini pada warga di negeri mereka saat kembali ke kastil. Suatu hari, saat pangeran dan Arya menatap ke lautan, mereka menyadari bahwa tidak ada hewan laut sama sekali. Putriku, beberapa hari ini kita tidak melihat ada ikan di laut. Kira-kira kenapa ya? Ya, aku juga perhatikan. Temanku Dolphy tidak muncul beberapa hari ini. Khawatir akan dunia bawah laut, Arya memutuskan untuk menyelidiki kerajaan bawah laut dan memeriksa keadaan keluarga dan kawan-kawannya. Pangeran Edward mengantarkan ke haluan kapal. Arya menjadi khawatir. Pangeranku, jika aku belum kembali sebelum gelap, artinya jelas terjadi sesuatu yang membahayakan di bawah laut. Putri duyung Arya berjalan ke ujung kapal, lalu melompat ke lautan. Begitu menyentuh air, kaki manusianya secara ajaib berubah menjadi ekor ikan duyung. Arya berenang cepat menuju kerajaan bawah laut. Namun tak melihat kawan-kawan ikannya sama sekali. Lautan terlihat sangat hening. Kala semakin dekat, ia memanggil kawan-kawan terbaiknya. Dolphy, Willy, sahabat kepitingku, di mana kalian? Tidak ada yang menjawab. Arya hanya bisa mendengar suara pasir dan air saja. Kerajaan bawah laut nan megah serta segenap lautan biru tampak tenang dan kosong. Arya berenang ke arah kerang laut di pasir. Kerang secara ajaib mampu merekam tiap suara dan gelombang bawah air, seperti buku harian. Arya menempelkan kerang di telinga dan mulai mendengarkan apa yang telah terjadi. Hari itu cerah dan menyenangkan di dunia kami. Ikan warna-warni, lumba-lumba, dan ubur-ubur tampak aktif dan ceria. Kala mentari menyinari air di dasar laut, penyihir jahat Vega dan ular asistennya datang. Kudengar mereka berencana mencuri harta kerajaan, sehingga Vega dapat membangun kerajaannya sendiri, jauh dari Raja Poseidon dan keluarganya. Lalu, Vega dan ular bertemu geng hiu, kemudian mereka pergi. Aku pun beranjak maju untuk menyampaikan apa yang kudengar pada raja. Namun, aku terkejut pada apa yang kulihat. Jaring ikan yang sangat besar perlahan turun ke bawah air. Aku sangat takut, sehingga aku segera bersembunyi. Arya sulit mempercayai apa yang didengarnya. Dikembalikannya kerang ke tempat semula dan segera mencari jaring ikan raksasa itu. Setelah beberapa saat berenang, ia melihat jaring raksasa penuh berisi hewan-hewan laut. Sahabatnya Dolphy ada di sana. Oh, Dolphy, akhirnya aku menemukanmu. Arya, cepat, selamatkan kami. Ada 2 lagi jaring raksasa seperti ini. Saat Arya memikirkan rencana untuk menolong mereka, pangeran yang berada di kapal menantikan jawaban Arya. Ia sudah terlalu lama pergi, sehingga pangeran merasa khawatir. Dikeluarkannya debu laut ajaib dan ditelannya.
lalu terjun ke dalam air. Begitu menyentuh air, kaki manusia pangeran berubah menjadi ekor. Lalu ia berenang sekuat tenaga mencari Arya. Sementara itu, Arya tengah berjuang menyatukan 3 jaring ikan raksasa itu. Lalu disadarinya bahwa Vega dan ular ada di dalam salah satu jaring. Vega? Ular? Mengapa kalian tertangkap jaring? Sulit dipercaya. Apa yang kau lakukan di sini? Kupikir kau sudah menjadi manusia. Tak masalah, tak akan kutinggalkan kawan-kawan ikanku. Aku akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kami? Kau? Dia bilang mau selamatkan kita. Begitulah katanya. Tak kau dengar, ular? Seluruh lenganmu tersangkut pada jaring, Vega. Kau tak akan bisa bebas tanpa bantuan. Itu menurutmu. Penyihir jahat dengan angkuhnya mencoba membebaskan diri tanpa bantuan. Namun tidak berhasil. Ular, bantu aku. Tarik keempat lenganku, cepat. Yang mulia. Pakai 2 kepalamu, bodoh. Kami tak bisa, Yang mulia. Vega, berhenti. Kau memperparah keadaan. Kala Arya memperingatkan Vega, para nelayan melempar jaring lain dari atas. Celakanya, Arya ikut terjebak dalam jaring. Aku tertangkap. Tidak. Au, mestinya aku mewaspadainya. Jangan bergerak, Arya. Kau akan menyangkut lebih dalam. Aku akan membebaskanmu sebelum kau hancurkan seluruh kerajaan. Kala Arya berjuang dalam jaring itu, Pangeran Edward datang. Edward! Edward! Kami di sini! Pangeran dengan segenap tenaga, dengan belatinya, berusaha membebaskan Arya. Kita harus menghentikan nelayan perompak, Putri. Ayo cepat, jangan sampai mereka melempar jaring lagi. Tunggu di sini, kami akan menyelamatkanmu. Arya mengikuti tali jaring dan berenang ke permukaan secepat kilat, hingga pangeran kesulitan mengejarnya. Mereka tahu harus secepatnya menghentikan para nelayan perompak sebelum menjatuhkan jaring kembali. Arya tiba di permukaan air dan berteriak pada nelayan-nelayan itu. Hei nelayan perompak! Kau tak boleh melempar jaring ke lautan. Ada ribuan makhluk laut hidup di bawah sini. Kau jangan menyakiti mereka. Nelayan perompak tak menghiraukan Arya dan berusaha melemparkan jaring lain ke lautan. Di sisi lain, Arya menyatukan kedua tangannya lalu melompat ke udara. Oh, putri duyung kecil. Perompak yang melihat itu merasa takut dan kagum kepada Arya. Lihat, dia mengambang seperti terbang. Kekuatan ajaib Arya atas lautan menciptakan gelombang besar dan angin kencang. Lalu menyingkirkan kapal mereka jauh dari jaring-jaring dan kerajaan bawah laut. Pangeran Edward secepatnya memutus tali jaring-jaring itu. Para makhluk laut akhirnya bebas. Tentu ada beberapa makhluk jahat yang pergi begitu saja, tanpa berterima kasih pada pangeran dan Arya. Meski sudah ditolong, Vega merasa sebal. Mengapa harus Arya yang telah menolongnya? Yang mulia. Duyung kecil sungguh telah menyelamatkan kita, bukan? Kita mungkin selamat karenanya, ular. Tapi ini tak akan mengubah misiku. Tetap akan kuhancurkan kerajaan itu dan hartanya menjadi milikku. Ikan kawan-kawan Arya berterima kasih padanya dan pangeran karena telah diselamatkan. Kami akan selalu menjaga dunia bawah air
Jangan takut. Dan makhluk laut berjanji melindungi kapal Arya dan Edward selamanya. Seperti sedia kala, makhluk laut berenang bebas di lautan nan biru. Berkat keberanian dan kebaikan hati Arya dan pangeran, kedamaian pun melingkupi kerajaan bawah laut, lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Starfish, octopus, and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves.